Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Desa Barutahan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis budgeting pada usaha rengginang di Desa Barutahan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Nini Hardianti dengan NIM 069, yang kedua Wilda Wandasari dengan NIM 110, Windy Ita Safitri dengan NIM 132, dan Yuyun Yulianti dengan NIM 118. Wilda Wandasari sebagai pemateri pertama. Latar belakang masalah. Desa Barutahan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mayoritas penduduk di Desa Barutahan adalah bertani padi dan jagung. Masyarakat Desa Barutahan memanfaatkan sumber daya alam dan hasil pertanian mereka dengan mengelola menjadi rengginang. Rengginang adalah makanan tradisional yang biasanya terbuat dari nasi atau beras ketan. Karena banyaknya peminat atau permintaan pasar, akhirnya dengan beberapa pertimbangan masyarakat Desa Barutahan mengembangkan usaha pembuatan rengginang untuk menambah sumber pendapatan. Rengginang biasanya dibuat sesuai dengan ukuran permintaan pasar. Normalnya rengginang berukuran besar dan sedang, tetapi tidak dipungkiri ketika mendekati Lebaran banyak permintaan dengan ukuran yang kecil. Perkembangan di dunia usaha menuntut kemampuan dan kecakapan para pelaku usaha dalam mengelola dan menjalankan usahanya, sehingga setiap usaha memerlukan suatu perencanaan. Salah satu perencanaan yang dibutuhkan pelaku usaha dalam mewujudkan laba yang optimal yaitu penganggaran. Penganggaran merupakan cara yang dapat membantu aktivitas usaha. Salah satunya yaitu membuat anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang direncanakan secara lebih terperinci tentang penjualan selama periode yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran perusahaan atau budgeting mempunyai peranan penting dalam menunjang perkembangan suatu usaha. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengangkat judul tentang analisis penganggaran atau budgeting pada usaha rengginang di Desa Barutahan. Pembahasan. Pengertian budgeting adalah proses merancang, melaksanakan, dan mengoperasikan anggaran. Ini adalah proses manajerial dari perencanaan dan persiapan anggaran, pengendalian anggaran, dan prosedur terkait. Budgeting adalah tingkat akuntansi tertinggi dalam hal perakiraan, untuk pertimbangan untuk mengambil tindakan yang pasti dan bukan hanya pelaporan. Penganggaran atau budgeting harus didahului dengan peramalan, tetapi peramalan dapat dilakukan untuk tujuan selain penganggaran, misalnya untuk proses penjualan. Penganggaran merupakan alat kontrol karena merupakan tindakan yang dapat dibentuk sesuai dengan keinginan, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi yang mungkin terjadi atau tidak. Singkatnya, budgeting adalah penganggaran, rencana operasi dan keuangan yang menjabarkan target yang dampaknya dicapai oleh manajemen berdasarkan perkiraan yang dibuat. Perkenalkan, nama saya Windy Ita Safitri. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tentang tujuan penganggaran. Yang pertama, untuk meramalkan penjualan masa depan perusahaan, biaya produksi dan biaya lainnya untuk mendapatkan jumlah pendapatan yang diinginkan dan meminimalkan kemungkinan kerugian bisnis. Yang kedua, untuk mengantisipasi kondisi keuangan masa depan perusahaan dan kebutuhan dana untuk digunakan dalam bisnis di masa depan dengan tujuan untuk menjaga pelarut perusahaan. Yang ketiga, menentukan komposisi permodalan untuk memastikan ketersediaan dana dengan biaya yang wajar. Dan yang keempat, untuk memastikan kontrol yang efektif atas kas inventaris dan penjualan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran. Yang pertama, ada anggaran biaya bahan baku. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama satu periode mendatang.
Anggaran bahan baku diperlukan untuk mengatur dan menghindari tidak tepatnya persediaan bahan baku. Anggaran bahan baku digunakan sebagai alat pengendalian bahan baku agar sesuai dengan kebutuhan. Adapun bahan-bahan baku pembuatan rengginang per hari. Yang pertama ada ketan putih 30 kg dengan harga Rp12.000 per kilo dan jumlah Rp360.000. Yang kedua ada ketan hitam 20 kg dengan harga per kilonya Rp12.000 dan jumlah Rp240.000. Yang ketiga ada minyak goreng 1 liter dengan harga per liternya Rp15.000 dan jumlah Rp15.000. Yang keempat ada penyedap rasa dengan harga Rp5.000 dan jumlah Rp5.000. Jadi jumlah biaya bahan baku pembuatan rengginang selama 1 hari adalah Rp620.000. Saya Yuyun Yulianti sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang alat-alat pembuatan rengginang. Yang pertama, panci besar digunakan untuk mengukus ketan yang akan dibuat menjadi rengginang. Yang kedua, kompor gas digunakan sebagai media untuk mengukus ketan. Yang ketiga, keranjang besar digunakan untuk meniriskan ketan yang sudah direndam sebelum masuk ke proses pengukusan. Yang keempat, termos digunakan untuk menyimpan ketan yang sudah selesai dikukus sebelum akhirnya dicetak. Hal ini bertujuan agar ketan yang sudah dikukus tidak dingin, karena ketika ketan yang dikukus sudah dingin, maka tidak bisa dicetak dengan bagus. Rengginang dengan hasil cetakan yang bagus harus dicetak dalam keadaan masih panas. Yang kelima, centong digunakan untuk mengaduk ketan yang akan dicampur dengan bumbu. Dan yang keenam, baskom besar digunakan sebagai wadah untuk merendam ketan sebelum akhirnya dikukus dan juga wadah untuk mengaduk ketan dengan bumbu-bumbu untuk menjadi rengginang dengan rasa yang enak dan gurih. Selanjutnya, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung adalah anggaran yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk membayar tenaga kerja yang membantu proses produksi rengginang. Usaha rengginang Desa Barutahan yang kami kunjungi, pelaku usaha hanya dibantu oleh 1 orang saja, yaitu saudaranya sendiri. Pelaku usaha memberikan uang kepada saudaranya sebanyak 100 per hari. Setiap hari biasanya pelaku usaha membuat rengginang sebanyak 50 kg sehari. Akan tetapi, biasanya juga disesuaikan dengan jumlah permintaan pembeli. Jadi, biaya tenaga kerja langsung usaha rengginang Desa Barutahan adalah Rp100.000 per hari. Bisa dilihat di tabel di bawah ini. Per harinya Rp100.000 dan per bulannya 3 juta. Perkenalkan, saya Nini Hardianti sebagai pemateri keempat. Materi selanjutnya yaitu tentang anggaran BOP. Anggaran biaya overhead pabrik adalah biaya yang mempengaruhi proses produksi. Adapun BOP usaha rengginang per hari, yang pertama itu ada tabung dengan harga Rp20.000 per hari, dengan plastik isi setengah kilo dengan harga Rp10.000. Jadi total BOP per hari yaitu Rp30.000. Jika dihitung per bulan berarti BOP-nya adalah Rp900.000. Selanjutnya yaitu menghitung HPP usaha rengginang. Untuk menghitung HPP, kita mencari dulu berapa total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, maka diketahui totalnya yaitu Rp750.000. Sedangkan jumlah produksi yaitu 120 bungkus per hari, maka dapat diketahui harga per bungkus yaitu Rp7.000 per bungkus. Pelaku usaha rengginang di Desa Barutahan membuat rengginang dengan jumlah produksi per hari sebanyak 120 bungkus. Per bungkus dijual dengan harga Rp10.000. Jadi jumlah produksi per hari yaitu 120 bungkus, harga jual Rp10.000, maka pendapatan per hari adalah Rp1.200.000. Jumlah pengeluarannya yaitu Rp750.000. Jadi dapat diketahui bahwa keuntungan per hari yaitu Rp450.000. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari laporan di atas, dapat disimpulkan bahwa budgeting adalah salah satu proses pengelolaan keuangan terpenting yang dapat dilakukan dalam bisnis.
Dengan melakukan penganggaran di setiap usaha, pelaku usaha akan lebih mudah memperhitungkan jumlah keuntungan dan kerugian yang akan didapat. Penganggaran membantu pelaku usaha dalam menghitung jumlah pendapatan maupun pengeluaran selama menjalankan usaha. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.